Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafiar Warihyu Marestu. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview skripsi kakak kelas saya dengan judul Lancang Bangun Prototipe Tempat Tidur Tanggap Gempa menggunakan Arduino Uno yang ditulis oleh Muhammad Anwaruddin yang merupakan lulusan dari Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2019. Selamat menyaksikan. Dalam melakukan review skripsi ini, saya berpedoman pada pedoman penulisan skripsi yang telah diterbitkan oleh Program Studi Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, kita mulai review skripsinya. Untuk pembahasan pertama, saya akan memulai dengan sistematika penulisan skripsi. Pada sistematika penulisan skripsi ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Untuk bagian awal, yang pertama terdapat halaman sampul. Pada halaman sampul ini sudah sangat baik ya, karena di dalam halaman sampul sudah memberikan informasi yang singkat, jelas, dan tidak ambigu pada para pembacanya. Kemudian, halaman sampul ini juga sudah sesuai dengan beberapa kriteria dalam penulisan yang terdapat pada halaman sampul, seperti judul sampul, kemudian identitas penulis, kemudian ada institusi, dan tahun pengesahan skripsinya. Selanjutnya, terdapat halaman judul. Nah, halaman judul sebenarnya sama seperti halaman sampul, tetapi pada bagian halaman judul ditambahkan dengan tujuan skripsinya, sehingga penulisan halaman judul sudah sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Kemudian, yang ketiga, terdapat halaman pernyataan orisinalitas. Nah, isi dari halaman pernyataan orisinalitas pada skripsi ini sudah sesuai, tetapi terdapat beberapa hal yang kurang, seperti tidak adanya penanggalan, materai, dan juga tanda tangan yang semuanya itu merupakan elemen terpenting dalam halaman pernyataan orisinalitas ini. Selanjutnya terdapat halaman persetujuan dan pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini sudah sesuai dengan penulisannya, isinya sudah sesuai, dan juga sudah ditandatangani dan disetujui oleh beberapa orang terkait. Kemudian terdapat halaman persetujuan publikasi. Pada halaman ini isinya juga sudah benar dan juga yang terpenting sudah disetujui oleh penulis skripsi. Selanjutnya terdapat bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini sudah benar karena memuat beberapa informasi tentang permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan yang ada pada skripsinya. Serta terdapat juga kata kunci yang disertakan oleh penulis. Kemudian pada bagian abstrak ini juga terdapat penulisan abstraknya dalam bahasa Inggris dan kata kuncinya juga sudah dalam bahasa Inggris, sehingga penulisannya sudah sesuai dengan panduan pada bagian abstrak. Selanjutnya terdapat halaman kata pengantar. Isi bagian dari kata pengantar ini juga sudah benar karena berisi beberapa ucapan rasa syukur kepada yang bersangkutan dan juga kepada pihak-pihak terkait yang turut serta dalam membantu proses penyusunan dan pembuatan skripsi ini. Yang terakhir terdapat bagian daftar isi dan daftar gambar serta daftar tabel. Untuk daftar isi, poin pada bagian daftar isi ini sudah sesuai dengan panduan skripsi dengan jenis penelitian terapan. Nah, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan yang nanti akan dibahas pada bagian tata letak. Kemudian bagian daftar tabel juga sudah sesuai isinya, daftar gambar pun juga sudah sesuai isinya. Nah, kesalahan pada daftar gambar ini akan diulas pada bagian tata letak. Kemudian, yang kedua terdapat bagian tengah. Nah, pada bagian tengah ini terdapat pendahuluan. Kita dapat dilihat pada daftar isi ini terdapat 7 poin pendahuluan yang ditulis oleh penulis. Sesuai dengan panduan skripsi, seharusnya pada bagian pendahuluan ini terdapat 9 poin pembahasan. Tetapi penulis hanya menulis 7 poin pembahasan. Hanya 2 lagi yang kurang yang terdapat pada skripsi ini, yaitu poin tinjauan pustaka dan juga kerangka teori. Untuk bagian pembahasannya juga sudah sesuai dengan jenis skripsi terapan dan bagian penutupnya pun juga sudah dilengkapi. Yang artinya bagian pembahasan dan penutup sudah sesuai dengan panduan skripsi.
Selanjutnya bagian akhir. Nah, bagian akhir ini terdapat di akhir ya. Nah, sebentar, bagian akhir. Nah, untuk yang pertama yaitu daftar referensi atau daftar pustaka. Referensi yang ada pada bagian daftar pustaka dari skripsi yang saya ulas ini terdapat 9 referensi yang dipakai oleh penulis. Berdasarkan dari anjuran sistematika penulisan skripsi bagian daftar referensi, penulis dianjurkan untuk memuat sebesar 70% referensi yang digunakan dengan persyaratan minimal 5 tahun terbitan terakhir yang berasal dari jurnal internasional. Tetapi pada bagian daftar pustaka ini 9-nya hanya terdapat 3 jurnal internasional. Satu salah bukan ini, satu, kemudian 2 dan 3. Nah, terdapat 3 referensi yang seharusnya dari totalnya itu memenuhi 70%. Dengan demikian, penulis tidak memenuhi anjuran 70% referensi yang berasal dari jurnal internasional. Selanjutnya pada bagian akhir juga terdapat lampiran. Nah, lampirannya juga sudah ada, yaitu lembar kuesioner, sehingga sudah memenuhi lampiran. Isinya sudah ada. Kemudian untuk yang kedua yang akan saya ulas yaitu mengenai penulisan. Nah, pada skripsi ini terdapat beberapa penulisan yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kata bakunya, yaitu, nah contoh dari warna merah ini adalah hal-hal yang tidak sesuai penulisannya. Untuk yang pertama, kata bias ini. Kata bias yang tidak sesuai dengan diksi kalimatnya. Kalimatnya berbunyi tidak bias dipungkiri. Dan itu tidak tepat diksinya. Seharusnya kata bias diganti dengan kata bisa sehingga bunyi kalimatnya yaitu tidak bisa dipungkiri. Kemudian yang kedua terdapat huruf N dalam kata negara yang besar gitu. Nah, seharusnya huruf N dalam kata negara ini dituliskan dengan huruf N kecil. Karena kata negara di sini setelah kata negara tidak dilanjutkan dengan kata negara tersebut. Kemudian beberapa kata yang sama maknanya seperti di kawasan, di atas, di atasnya, kemudian di dalamnya, dan masih banyak di dalam isi skripsi ini yang katanya bermakna serupa tetapi penulisannya salah. Seharusnya kata-kata seperti ini ditulis secara terpisah antara kata di dan selanjutnya, karena kata tersebut tidak bermakna kata kerja. Contoh di kawasan itu ditulis di kawasan, bukan di kawasan. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa kata-kata yang salah, seperti kata pemrosesan. Seharusnya ditulis dengan kata pemrosesan, yaitu terdapat pada halaman 15. Kemudian terdapat kata continue pada skripsi ini, seharusnya ditulis dengan kata continue. Kemudian kata skala pada halaman 30, seharusnya ditulis dengan kata skala tanpa E. Kemudian kata pondasi pada halaman selanjutnya 31, 32, tetapi penulis menulis kata pondasi dengan huruf P. Seharusnya yang benar adalah dengan huruf F, fondasi. Selanjutnya terdapat kesalahan pada halaman 35. Kata objek seharusnya ditulis dengan kata objek pakai huruf J. Nah, selanjutnya pada halaman 40 penulis menulis kata persyaratan, seharusnya ditulis dengan kata persyaratan. Kemudian hal yang menurut saya paling banyak kesalahannya juga yaitu terdapat pada bab 4 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kata analisis pada tabel ini, analisis seharusnya yang benar itu adalah ditulis dengan kata analisa, sama seperti bagian 2A ini. Dan tabel-tabel selanjutnya juga salah penulisannya. Analisis seharusnya ditulis dengan kata analisa. Nah, demikian beberapa penulisan baik diksi yang tidak sesuai pada skripsi ini. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tata letak. Nah, nomor halaman pada bagian daftar isi yang pertama ini, nomornya sudah sesuai, nomor halamannya antar isinya itu sudah sesuai. Nah, tetapi terdapat tata letak penulisan pada bagian daftar isi ini yang salah. Contohnya ini, bab 1 dengan pendahuluan. Seharusnya ini tidak dipisah. Pendahuluannya seharusnya disambung di baris yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, bab 1 pendahuluan. Dia berada pada satu baris yang sama, bukan berada pada baris yang berbeda. Nah, kemudian
pada daftar tabel, ada daftar tabel. Nah, antar namanya kemudian dengan halamannya itu sudah sesuai letak dan penomorannya, tetapi eh, seharusnya daftar tabel ini secara keseluruhan dimasukkan di halaman yang berbeda, jangan disambung di halaman bagian daftar isi. Contohnya seperti daftar gambar ini. Nah, daftar gambar ini dilampirkan di halaman yang berbeda. Nah, seharusnya daftar tabel juga dilampirkan pada halaman yang berbeda, sama seperti daftar gambar. Nah, selanjutnya pada daftar gambar ini, sama seperti sebelumnya, antara nama dengan nomor halamannya juga sudah sesuai. Tetapi terdapat satu kesalahan pada gambar 4.2. Seharusnya kata menggunakan dan selanjutnya huruf M-nya ini penempatannya harusnya sejajar dengan huruf F. Nah, seperti itu. Kemudian secara keseluruhan isinya baik penomoran pada awal bab dan selanjutnya itu sudah memenuhi syarat atau memenuhi pedoman penulisan skripsi. Tetapi terdapat satu hal kesalahan di bagian awal skripsi ini, yaitu setelah bagian sampul. Seharusnya ini dimulai dengan huruf I Romawi, 1 Romawi seperti itu, dilanjutkan dengan 2 Romawi. Nah, bukan dimulai dari huruf 2. Nah, harus dimulai dari huruf Romawi pertama, seperti itu kesalahan. Untuk penomoran bab dengan subbab itu juga sudah sesuai. Contohnya seperti ini. Antar subbab kemudian bagiannya lagi itu sudah sesuai peletakannya. Ini sejajar di sini, kemudian dikasih menjorok, itu sudah sesuai. Penulisan babnya pun juga sudah sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat yang akan dibahas yaitu mengenai metode dan teori, apakah itu sesuai atau tidak. Baik, masalah yang ada pada skripsi ini yaitu mengenai tata letak geografis Indonesia yang menyebabkan seringnya terjadi gempa di Indonesia. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, penulis memberikan solusi dalam perancangan tempat tidur yang dapat mendeteksi adanya gempa. Berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melakukan survei. Nah, surveinya tadi sudah ada di bagian lampiran yang paling terakhir tersebut. Nah, dari hasil survei tersebut, ternyata tidak semua daerah di Indonesia yang sering mengalami kejadian gempa. Sehingga dalam membuat solusi terhadap permasalahan gempa yang ada di Indonesia, penulis hanya menggunakan metode prototyping sesuai dengan judulnya, rancang bangun prototype. Nah, metode prototyping ini dirasa cocok digunakan oleh penulis karena metode tersebut cocok dalam pengembangan sebuah sistem atau alat yang membutuhkan waktu yang singkat. Teori-teori pun yang telah dijabarkan pada bagian pada bagian landasan teori juga sudah sesuai dengan metodenya, yaitu metode prototype yang berkesinambungan dengan masalah yang terjadi di Indonesia. Yang artinya metode dan teori pada skripsi ini juga sudah sejalan maknanya. Kemudian yang kelima yang akan dibahas yaitu mengenai kutipan dan daftar pustaka. Ada banyak sekali kutipan-kutipan, khususnya pada bagian bab 2 ya, kajian teori. Itu banyak sekali kutipan yang dimasukkan. Contohnya seperti ini. Dan ada lain hal. Nah, ternyata dari skripsi ini saya menemukan 49 kutipan. Nah, dari jumlah kutipan tersebut terdapat 10 kutipan diantaranya yang tidak memenuhi kriteria maksimum 10 tahun terakhir dari tahun terbitnya skripsi. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian daftar pustaka. Berdasarkan daftar pustaka yang terdapat pada skripsi ini, penulis menuliskan sebanyak 9 daftar referensi atau daftar pustaka yang dijadikan rujukan dalam proses penulisan skripsi ini. Dari jumlah 9 daftar pustaka tersebut, semuanya memenuhi kriteria maksimum 10 tahun terakhir dari tahun terbitnya skripsi ini, kecuali pada satu daftar kecuali pada satu rujukan ini. Nah, rujukan ini tahunnya di tahun 1978, yang artinya tidak memenuhi kriteria maksimal 10 tahun terakhir dari terbitnya skripsi ini. Demikian hasil ulasan skripsi tersebut. Apabila terdapat kesalahan pada pengulasan skripsi ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.